eee, share lah, share apa namanya, eee, materi gitu ya, yang berjudul Kajian Sejarah Kontemporer dan Gerakan Dekolonisasi. Mungkin bisa di-next. Kolonialisme. Ini untuk me-refresh saja lah ya. Teman-teman udah aku percaya teman-teman udah pada tahu nih apa itu kolonialisme kan. Berasal dari kata koloni dalam bahasa Latin. Bahasa Latinnya itu kolonial, artinya tanah jajahan. Kolonialisme merupakan perkembangan kekuasaan sebuah negara atas wilayah dan manusia di luar batas negaranya. Dan seringkali untuk kolonialisme ini, praktek kolonialisme ini seringkali digunakan untuk mencari dominasi ekonomi dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia, tenaga kerja itu tadi, dan pasar wilayah. Bisa di next dong. Ya, ini nge-refresh lagi ya, apa namanya, yang kemarin, apa sih itu postkolonial, apa sih itu postkolonialisme itu. Bisa diartikan sebagai suatu periode, tapi juga bisa diartikan sebagai suatu pemikiran, gitu ya. Kemarin kita udah bahas sih apa itu postkolonial, apa itu postkolonialisme, dan apa yang penting dan apa yang dibahas oleh pemikiran postkolonialisme ini ya, yang ngomongin Frans Fanon, Homi Kababa, Beatrice Spivak, dan apa namanya, kita mungkin masih ingat ya yang kemarin itu bahas tentang ini, bagaimana perilaku orang pribumi meniru apa namanya, perilaku kolonial ya, yang disebut dengan mimikri gitu. Terus Baba juga membahas tentang hibriditas gitu. Spivak ngomongin subaltern gitu kan, ngomongin Buddha, ngomongin apa, kelas yang lebih apa ya, kelas yang kalah dari yang kalah gitulah istilah gampangnya. Terus ngomongin juga problematika apa, kulit putih dan kulit hitam gitu kan. Ya mungkin nanti kalau ada yang apa namanya, kebingungan bisa langsung di apa namanya, dipotong aja atau bisa disampaikan di kolom chat gitu. Kalau masih ini ya, mungkin lupa gitu tentang pembahasan postkolonial, bisa di apa namanya, komentar di kolom chat. Next dong. Ya, minggu kemarin kita udah ngomongin dekolonial ya. Ya ngapain susah-susah gitu ngomongin dekolonial kan. Mungkin teman-teman ini ya, apa namanya, penjelasannya Mas Amos kemarin apa, minggu kemarin tuh udah clear banget gitu tentang apa itu dekolonial, eee, apa namanya, dekolonial, anti kolonial, spirit atau mental-mental dekolonialitas gitu. Ya apa namanya, udah nggak asing lah ya, karena kemarin udah kenalan kan. Ini sebetulnya slide ini ngopi dari apa namanya, PPT-nya Amos kemarin tentang dekolonial gitu. Tapi kita akan membicarakan ini dulu setelah apa, sebelum sebelum mengulik lebih jauh karena kemarin udah kenalan sama dekolonial. Slide berikutnya coba dong. Nah, kenapa kita harus ngomongin postmodernisme gitu? Seperti yang kita ketahui, pemikir-pemikir postkolonial itu lahir
dari pemikir-pemikir postmodernisme gitu. Ya seperti apa namanya, Gayatri Spivak itu terpengaruhi pemikirannya oleh Jacques Derrida dan Michael Foucault. Dan kita bakal kenalin aja lah apa itu sih postmodernisme gitu. Sebetulnya ini masuk kajian filsafat kontemporer ya. Apa namanya, postmodernisme itu juga bisa diartikan sebagai periode dan atau ide gitu. Sama seperti postkolonial dan postkolonialisme. Dan postmodernisme ini mencoba membongkar gitu kemapanan-kemapanan yang ada di masa sebelumnya di filsafat modern. Ada salah satu statement menarik dari Romo Haryatmoko ya, di bukunya yang berjudul Membongkar Rezim Kepastian gitu. Ini cukup mewakili gitu, spirit postmodernisme. Kutipannya ya. Manusia pasti suka akan kepastian di tengah-tengah segala keterombang-ambingan dan ketidakmenentuan. Kepastian adalah hal yang amat kita rindukan gitu. Tapi kepastian itu adalah jaminan gitu. Namun kepastian juga bisa juga beresiko menjadi kemapanan. Kemapanan sama dengan kemandekan gitu. Mungkin teman-teman ini ya tahu itu eksperimen tentang tikus yang dipelihara sampai banyak gitu. Tapi karena kenyamanan yang diberikan oleh sang pemelihara, malah koloni tikus ini mati dengan sendirinya itu karena obesitas atau gimana gitu. Ya sebetulnya ini ya di kajian sejarah juga kajian sejarah yang kita pelajari di bangku kuliah itu sebetulnya masih terpengaruhi oleh pemikiran modernisme gitu ya di abad 18 19 lah. Bagaimana kajian sejarah yang dijelaskan, yang berusaha diartikulasikan itu sangat positifis gitu. Ya kayak ya udah gitu, sebatas dengan metode heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi, kajian sejarah itu udah ada gitu. Nah itu kenyamanan gitu. Tapi kalau kita mesti kritiki lagi gitu ya metode-metode sejarah yang kita pelajari di kampus gitu, ya itu mungkin udah kuno gitu. Kita udah kelewat 2 abad gitu kalau masih ngelihat kajian sejarah konvensional atau sejarah yang biasa-biasa aja gitu. Nah, fungsi kajian postmodernisme dalam sejarah itu mengubah kajian sejarah kontemporer gitu. Jadi kayak kajian sejarah kontemporer itu udah nggak ngomongin lagi narasi sejarah yang positivistik gitu, sejarah yang penuh dengan kemapanan, kenyamanan gitu. Dengan keempat metode, satu metode ya, sub metode heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi, sejarah udah didapat gitu. Kan sebetulnya nggak segampang itu gitu. Mari kita bedah gitu. Apa yang postmodern ini ingin sampaikan gitu kepada metode sejarah yang biasa-biasa aja yang kita pelajari di kuliahan. Di poin kedua, subjek tahu gitu. Misalnya nih, aku sebagai orang yang tahu akan sesuatu, dan aku itu ini ya
misalnya nih aku pengen apa ya, nulis nulis artikel sejarah gitu. Misalnya tentang apa ya, tentang yang paling bisa digambarkan aja, nulis tentang PKI gitulah, pembantaian PKI di mana ya, di Jawa Timur misalnya. Karena aku ini adalah, apa ya, agamis gitulah ya, ya anti anti apa, anti PKI lah gitu. Jadi, apa namanya, subjek tahu itu di dalam subjek itu ada, berbagai instrumen gitu. Kayak apa, dalam instrumen itu kayak ada pengalaman, observasi, agama, nilai, kata, bahasa, keputusan, dan perasaan gitu. Dan instrumen-instrumen itu mempengaruhi subjek atau aku itu dalam mengartikulasikan suatu realitas gitu, suatu kenyataan. Jadi, yang mengartikulasikan atau mengartikan kenyataan ini sebetulnya, enggak, benar-benar, aku gitu, tapi instrumen yang ada di dalam aku itu tadi. Dan para pemikir postmodern itu seperti Derrida, Lyotard, dan, Foucault, itu misalnya nih Derrida dia ngomongin apa, dia ngomong kalau bahasa itu nggak stabil. Terus Lyotard dia, apa namanya, mengkritik metanarasi gitu. Dia mengartikan bahwa metanarasi, eee, adalah akumulasi total dari cerita-cerita besar dalam tradisi yang dianut, yang dijadikan tolak ukur sebuah tindakan yang disahkan. Kalau Foucault itu ngomongin relasi kuasa. Mungkin teman-teman yang udah ngikutin kelas, pengantar di sebelum-sebelumnya udah nggak asing ya dengan kata ini, Foucault ini, tentang relasi kuasa ya. Jadi di mana, dalam suatu pengetahuan itu ada kuasa di baliknya. Nanti kita, apa, contohkan aja. Mmm, tema sentral tema sentral dalam apa, kajian postmodernisme dan sejarah ini, tidak ada subjek dari tahu. Nggak, apa ya, kayak nggak ada, subjek dari tanda petik tahu. Subjek aku ini nggak ada. Yang ada hanya fenomena. Dan ini, apa, eee, implikasinya atau ya implikasinya itu kepada ketidakterpecahan, representasi. Ini problem representasi, nanti kita bicarakan aja lah. Yang kedua, nggak ada pusat dari pengetahuan, yang ada hanyalah pusat dari kuasa. Ini, pemikirannya Foucault banget. Solusinya apa? Apa, fokus kepada isu-isu marginal gitu, yang ada di pinggir gitulah. Misalnya kalau kalau apa, sejarah yang modernis gitu, lebih suka ngomongin raja-raja, eee, apa, kalau pakai ini, nggak ada pusat dari pengetahuannya yang ada hanyalah pusat dari kuasa, mungkin pembahasan sejarahnya itu bakalan inilah, apa namanya, ngomongin Buddha, ngomongin apa gitu, pokoknya yang paling pinggir. Terus, ada tesis yang ngomong bahwa dunia adalah teks gitu. Oleh sebab itu kita harus, melakukan, apa namanya, ekspansi membaca gitu. Ya misalnya, apa namanya, arsip gitulah ya. Arsip itu tuh kan teks gitu. Jadi meninggalkan, apa namanya, meninggalkan sumber sumber yang tua gitu, apa, yang udah misalnya nih, apa, dosen-dosen tua kita gitu, ngelihat arsip, mungkin ya bisa bisa diartikan secara tekstual, verifikasinya, tidak melihat bahwa ada kuasa di balik arsip itu gitu. Nah, di zaman yang sekarang gitu, apa namanya,
arsip itu nggak bisa langsung dikatain arsip ngomong gini berarti sejarahnya gini gitu. Nggak bisa, karena yang apa namanya yang memproduksi arsip itu juga kolonial gitu. Dan kita harus apa namanya dekolonialkan arsip gitu. Jadi arsip nggak bisa lagi dibaca secara tekstual, tapi harus kontekstual gitu. Dan produk-produk dari yang menceritakan bagian paling kecil yang mungkin nggak dianggap oleh kita itu sebagai sejarah. Misalnya Vince Kruftel dan Richard J. Evans itu apa ngarang buku ngarang buku dan temanya itu sangat ini ya radikal skeptis gitu. Udah skeptisnya radikal lagi. Dan ada salah satu penulis dari Prancis kalau nggak salah, dia ngarang buku tentang sejarah kebahagiaan kalau nggak salah itu, tentang revolusi Prancis. Itu kita nggak lihat kebahagiaan itu sebagai sejarah kan, tapi bagaimana impact dari revolusi Prancis itu membawa kebahagiaan dalam sejarah, atau mungkin ya gitulah bisa dibicarakan sebagai sejarah mikro gitu. Terus yang kedua ada sejarah budaya. Ya aku nggak mau ngejelasin lebih lanjut lah ya, karena teman-teman pasti udah memiliki gambaran sendiri-sendiri. Yang ketiga ada sejarah yang nggak biasa-biasa aja, atau sejarah yang anti mainstream gitu. Ya mungkin ada korelasinya sama ini ya, sama sejarah mikro gitu, tentang mungkin sejarah yang nggak kita pikirkan itu juga ada gitu. Misalnya gini, di abad-abad 19 dan 20 itu hampir nggak ada ya sejarawan yang ngomongin tentang satu budak jadi satu tema sejarah gitu. Tapi di masa postmodernisme ini satu budak itu bisa banyak sejarah gitu. Dan kita selama ini kan nganggep ya kalau budak itu nggak punya sejarah gitu. Atau petani ada lah ya yang mengangkat isu soal petani, seperti siapa guru besar UGM itu Satono Kartodirjo itu ngarang buku tentang ini kan, pemberontakan petani Banten kan tahun 1888. Tapi kita nggak mikir gitu tentang gimana sih istri atau anak dari petani yang memberontak misalnya. Kita nggak mungkin terpikirkan sampai sana kan. Ya itu padahal istri dan anak dari petani yang memberontak itu juga punya sejarah seharusnya. Gitu. Terus ini yang agak aneh sih, tentang sejarah yang nggak terpublikasi. Saking skeptisnya, saking radikalnya, bahkan sejarahnya itu yang dia tulis itu nggak terpublikasi, atau mungkin dia dinilai terlalu ahistoris atau gimana lah ya. Mungkin kita bisa menduga-duga gitu bahwa dengan banyak antitesis dari wacana positivis di abad-abad sebelumnya, itu bikin kajian sejarah sangat tajam gitu. Meskipun nanti ada kritik dari ini sih. Next dong. Oke. Kajian sejarah kontemporer Indonesia sentris. Nah,
tentang historiografi Indonesia sentris ya. Mungkin teman-teman udah inilah ya, udah aku percaya teman-teman udah menyadari ini kalau historiografi Indonesia itu sangat Indonesia sentris gitu. Dia yang katanya sangat kontra, sangat anti terhadap kolonial, tapi ya di satu sisi dia itu juga ambivalen gitu. Ambivalen dalam artian mereka historiografi Indonesia ini punya dua kutub gitu. Di satu sisi dia membenci kolonial, di satu sisi dia juga mempraktekkan sisa-sisa pengetahuan yang dia dapat di masa-masa kolonial gitu. Ya misalnya kayak inilah sejarawan kolonial gitu, De Graaf Pichot gitu. Bagaimana dia mendefinisikan Jawa itu kan sangat kolonial banget gitu, pakai kacamata kolonial. Tapi di historiografi Indonesia sentris ini sejarawan-sejarawan Indonesia memang ingin ngelihat dari kacamata ini ya, kacamata Indonesia gitu. Tapi sadar nggak sadar mereka ini juga pakai konstruksi kolonial gitu dalam menulis sejarah gitu. Nggak bisa dipungkiri gitu. Misalnya bagaimana sejarawan melihat arsip sebagai sumber yang sangat otentik gitu, dinilai yang sangat otentik gitu, ketimbang sumber lokal, ketimbang sumber lisan gitu, ketimbang melihat tari sebagai sumber sejarah gitu kan. Ya itu menurutku udah bias kolonial sih. Kita lebih mempercayai bahasa yang tertulis ketimbang bahasa yang terlisankan gitu. Padahal yang lisan ini juga mengandung banyak represi gitu ya. Contohnya ada tari dari Ethiopia gitu. Tari itu menggambarkan gitu bagaimana budak-budak di sana itu suaminya dibunuh gitu di depan mereka, budak-budak perempuannya gitu. Dan karena dia nggak mungkin dong budak-budak demo tuannya kan, pasti bakal dapat kekerasan yang lebih gitu. Makanya dia mencoba menuliskan kesedihannya itu lewat tari-tarian. Dan itu kemarin sempat jadi kajian sejarah menarik di Amsterdam di museum salah satu museum di Amsterdam. Stockholm Syndrome pasti teman-teman udah tahu ya. Kayak sebetulnya kita ini sejarawan ya khususnya kena sindrom Stockholm gitu, dimana ketika kita dijajah Stockholm Syndrome. Wait, aku mau jelasin dulu apa itu Stockholm Syndrome. Stockholm Syndrome ini misalnya nih bagaimana kayak gini, ketika menculik seseorang gitu, seseorang yang diculik itu mencintai sang penculik gitu. Ini aneh tapi ada banyak kejadian itu. Dan Stockholm Syndrome ini juga mendukung tesis ambivalen ya, di mana bangsa yang terjajah itu tidak bisa sepenuhnya anti terhadap kolonial gitu. Tapi di sisi lain mereka juga bangsa yang terjajah juga menikmati gitu budaya-budaya kolonial. Terus relasi kuasa tadi udah diomongin, fetishme arsip juga udah diomongin sih. Oke, mungkin langsung inilah nanti teman-teman bisa kita diskusikan lebih lanjut. Saya kembalikan ke moderator, mohon maaf bila ada kurang lebihnya.
Mbak moderator. Mbak Dinara ada nggak? Cek. Ya mungkin ada Mas Irfan Maulana nggak di room ini? Ray, tes. Iya gimana? Itu Lana lagi udah berapa hari ini sakit, jadi aku backup dulu ya. Kebetulan Boleh, yang boleh. dibahas Lana juga kemarin dibahas sama aku. Gimana, Ray? Ya silahkan. Oke. Jadi kemarin aku sama Lana juga ngebahas soal dekolonial ini, tapi kita spesifik ke satu tempat. Jadi gini, dalam historiografi Indonesia itu kan salah satu penanda di mana kedatangan bangsa Eropa itu kan kejatuhan Malaka. Padahal ya mungkin kalau ini terlalu kacamata modern sih, tapi dalam dunia modern kan Malaka itu bukan bagian dari Indonesia sama sekali. Dan itu juga sangat barat sekali kan, Indonesia bagian barat. Nah, yang didiskusikan sama Lana dan aku itu, kenapa Malaka yang dijadikan titik acuan kejatuhan atau maksudnya masuknya atau kekuasaan bangsa Eropa di Asia Tenggara, utamanya di Indonesia gitu. Selain dari Malaka sisinya di barat dan di luar wilayah Indonesia modern, Malaka itu sendiri kan bukan tempat penghasil rempah-rempah ya, dan juga satu kota gitu. Kenapa bukan Maluku gitu yang di daerah timur, yang jatuh juga ke tangan Portugis, yang benar-benar merupakan tempat penghasil rempah-rempah yang dijadikan acuan gitu, atau misalnya lebih dinaikkanlah pembahasannya, bahwasanya kejatuhan Maluku ini gitu menjadi titik terpenting gitu, bahkan lebih penting daripada kejatuhan Malaka gitu. Dari yang aku diskusikan sama Lana itu ya ini kita tuh masih terjebak ke yang barat sentris tadi itu lagi, bahwasanya kita ngeliatnya tuh kejadiannya tuh di barat aja, sementara daerah timur itu tidak kelihatan, Maluku itu. Nah, kira-kira itu sih yang kemarin aku sama Lana bahas. Mungkin teman-teman mau ada tanggapan lainnya. Terima kasih. Ya mungkin langsung aja lah ya. Kalau ini apa namanya? Mungkin teman-teman bisa kita diskusi masuk ke sesi diskusi ya. Tanya jawab dan mungkin ada tambahan dari teman-teman gitu. Silahkan sih. Forumnya terbuka. Cek Ray. Kawan-kawan nih tak ambil alih ya MC-nya atau apa namanya MC-nya ya. Tak bantu moderator, sorry, MC lagi. Tak bantu pandu jalannya diskusi. Ayo kawan-kawan yang mau bertanya dari kawan-kawan panitia, baik dari panitia maupun yang angkatan 2021 ya atau 2021, bisa ditanyakan atau disampaikan apa namanya apa yang diketahui gitu, atau mau menanggapi tadi penjelasan dari Remizat maupun Artaki tadi. Oh ya, ini sekalian aja nih tanya ke Artaki. Kalau Malaka tuh gimana ya? Memang bukan pusat rempah-rempah kan, tetapi seperti yang kita tahu juga bahwa di sana pintu masuknya ke wilayah Nusantara gitu kan. Nah, apakah itu apa namanya
tidak kalah penting gitu dari apa namanya pusat rempah-rempah tersebut, sehingga memang pusat yang dikatakan oleh tadi berdasarkan apa namanya bar sentris gitu kan, memang di sana gitu disebutkan. Tetapi apa namanya kalau dibilang kurang penting misalkan atau lebih penting Maluku, menurutku tidak tepat juga gitu, karena di sana penghubung atau jalur apa namanya pelayarannya memang ramai gitu, sehingga di sana perekonomiannya cukup besar gitu pada masa itu. Terima kasih. Monggo bisa ditanggapi. Oh ya, bagi kawan-kawan juga bisa nanti kalau memang lagi pada sibuk ini, nah makanya kami sedikit putar otak ya untuk bagaimana caranya teman-teman bisa belajar tentang kelas pengantar ini. Kami memutuskan untuk merekamnya. Nanti hasil rekamannya bisa kalian akses, nanti dibagiin linknya dan teman-teman bisa dengar ya dan pelajari gitu. Dan kalau ada yang mau bertanya silahkan aja sampaikan ke Dinara misalkan yang jadi si acara atau siapa bisa disampaikan lewat mereka atau langsung di grup ilmu sejarah itu, ilmu sejarah 2021 itu ya. Halo Artaki, gimana tadi? Iya, mungkin aku ada sedikit ini ya, apa namanya, peneguhan gitulah tentang judul kita kali ini gitu, tentang apa namanya kajian sejarah kontemporer dan gerakan dekolonisasi gitu. Hmm, eh, yang pertama kita membicarakan tentang kajian sejarah kontemporer, bukan sejarah kontemporer ya. Misalnya nih, apa namanya kajian sejarah kontemporer itu menurutku udah banyak yang bercampur sama ini sih pemikiran filsafat sih, misalnya bukunya Alun Muslow gitu, A History of History gitu, sejarah dari sejarah, terus Writing and Rethinking History, apa namanya menulis dan memikirkan ulang sejarah gitu, terus Deconstructing History, mendekonstruksi sejarah. Terus ada bukunya Hayden White gitu tentang naratologi, dan masih banyak lagi gitu. Ya sebetulnya itu sih fokus gitu, bagaimana kajian sejarah kontemporer ini juga ada sisi dekolonialnya gitu. Misalnya nih Hayden White itu kan nggak secara eksplisit ngomongin dekolonial ya, tapi inilah fungsi-fungsi gitu. Kenapa kita apa namanya harus ngomongin studi-studi dekolonial gitu. Seperti yang kita tahu gitu, apa namanya narasi jalur rempah kan, karena tema seminar nasional kita besok itu bahas tentang jalur rempah dan upaya dekolonisasi. Kita mencoba gitu keluar dari apa namanya kenyamanan itu tadi gitu, ngomongin jalur rempah bukan lagi ngomongin Ternate, Tidore, Jailolo, Bacan, Malaka, Banten, Jepara, terus mana lagi Tuban gitu, Surabaya, Makassar dan lain-lain. Tapi apa bagaimana daerah-daerah itu juga menyimpan sejarah-sejarah yang
mereka sebetulnya nggak punya sejarah gitu di abad-abad sebelumnya, di kajian sebelum-sebelumnya gitu. Ya misalnya ngomongin Ternate, pasti yang paling kita ingat itu bagaimana Ternate bisa mengusir Portugis dari Maluku kan. Tapi kita nggak mungkin lupa gitu bagaimana Ternate juga terlibat dalam ekspedisi Hongi misalnya, dalam pembantaian orang-orang di Kepulauan Banda, terlibat dalam pembumi hangusan 10.000 pohon cengkeh di Seram gitu. Bagaimana Telua Pacau di Sulawesi gitu, melawan ada dominasi kolonial dan monarki lokal gitu. Ya gitu-gitu sih. Jadi kayak lebih kajian sejarahnya itu minggir gitu loh. Nggak di tengah lagi gitu. Dan itu ciri-ciri kajian sejarah postmodern gitu. Bagaimana historiografi itu dapat menuliskan orang-orang yang nggak punya sejarah gitu. Gitu sih. Jadi kajian sejarah kontemporernya itu di situ. Gitu sih teman-teman. Kalau pembahasanku tadi lumayan membingungkan, aku bisa jelasin ulang kok, santai. Yuk kawan-kawan, siapa yang mau bertanya nih, silahkan diungkapkan open mic ataupun lewat kolom chat. Oke, kayaknya nih pada lelah nugas nih kayaknya nih. Terutama nih kawan-kawan 21 ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau memang teman-teman sedikit kewalahan gitu kan mengatur waktu, ini juga jadi masukan buat kami untuk agar pelaksanaan bisa lebih fleksibel gitu. Seperti kemarin ada masukan, oh jangan hari Minggu, mungkin minggu depannya bisa nih kita adakan di hari lain gitu ya, sehingga kawan-kawan bisa menikmati liburan misalkan gitu. Nah, tapi untuk pertemuan kali ini memang karena sudah diagendakan ya kemarin, juga cukup padat jadwal Proker Hima. Jadi mungkin karena belakangan ini sudah sedikit longgar, nanti kita bisa sesuaikan agar tadi kawan-kawan dapat menikmati liburan gitu ya. Re, mau tanya dong. Ya gimana Rul? Kalau perkembangannya kajian kontemporer terhadap jalur rempah ini gimana, Re? Yang sederhana dulu lah, biar kawan-kawan ini bisa mengetahui. Gimana ya? Kajian sejarah kontemporer yang aku tahu itu ya tentang rempah ya. Misalnya ini sih yang paling deket banget ini papernya Amos, papernya Lana itu loh, yang kemarin tentang sejarah subaltern gitu. Kita nggak bahas kejayaan raja-raja Ternate Tidore gitu, tapi lebih ke kaum subalternnya gitu, kayak budak, kayak orang-orang yang dibantai gitu, yang mereka nggak punya sejarah gitu. Kita juga pakai metode yang pakai tari-tarian sebagai sumber gitu. Atau ini tesisnya Prof Bambang gitu, Bambang Purwanto, calon pemateri kita besok gitu, tentang sejarah sehari-hari gitu. Bagaimana kita sehari-hari mengartikan melihat rempah gitu. Ya itu bisa sih gitu, sebagai kajian kontemporer.
dan dekolonisasi. Oh iya, Dekoloni. itu ya Re, yang kemarin itu ya. Yang kemarin sempat dibedah itu ya. Iya. Nah ini mungkin Re bisa dibagiin nih kayaknya ke kawan-kawan kita nih agar mereka bisa membaca gitu. Untuk itu prosiding kita masih belum terbit nih. Oh, Kayaknya deket-deket ini bakal terbit. Nanti kalau udah terbit kita hubungi kasih akses aja lah ntar. oke. Nah ini ada informasi juga nih. Nanti kawan-kawan bisa melihat penelitian yang dilakukan oleh Remizat, Lana dan kawan-kawan lainnya dalam mengkaji kajian alternatif dari proses sejarah panjang jalur rempah ini ya. Nah nanti kawan-kawan di sana bisa melihat bagaimana penderitaan lah gitu katakan yang dialami oleh masyarakat Maluku terutama yang menjadi pusat rempah, kemudian merembet juga ke pulau-pulau lainnya ya, Bali. Disebutkan juga kemarin-kemarin tuh Lombok juga ternyata kena imbasnya ya akibat ini. Tentunya perbudakan ya. Nah, jadi kawan-kawan nanti ya kita doakan saja Remizat dan kawan-kawannya bisa semoga diberi kelancaran dalam menerbitkan tulisannya atau penelitiannya sehingga nanti kita dapat sama-sama membacanya ya. Walaupun kemarin pas bulan April kayaknya sempat dibedah itu ya. Bedah wacana kalau nggak salah itu ya. Ayo kawan-kawan yang mau bertanya atau kita sebutin ini, kita sebut satu-satu nih. Oke, kalau nggak ada kayaknya nggak ada yang mau bertanya nih. Atau kita tutup aja ya. Kalau sebelum ditutup mungkin bisa diingatkan kembali minggu-minggu ke depannya kelas pengantar ini udah nggak bahas lagi masalah ini ya, masalah teknis-teknis gini lah yang bikin mikir gitu. Mungkin kedepannya bakal mencontohkan gitu bagaimana materi-materi yang kita udah pelajari sebelumnya itu ke studi kasus gitu. Misalnya kita nanti bedah perempuan di jalur rempah, terus budak di jalur rempah, terus ya yang isu-isu pinggir-pinggir, isu-isu marginal lah nanti kita bahas gitu. Nanti juga setiap pertemuan ya misalnya bahas perempuan dalam jalur rempah gitu. Nanti juga dijelasin korelasinya sama sikap dekolonisasi gitu. Itu sih teman-teman. Jadi tetap semangat aja lah buat kelas-kelas pengantar selanjutnya. Soalnya ntar kalau nggak kurang ada gambaran gitu, sayang banget gitu. Soalnya kan Semnas nanti pembicaranya nih kayaknya keren-keren gitu. Jadi cukup disayangkan aja kalau teman-teman nggak tahu apa yang dibicarain kan. Gitu sih. Oke, Re, terima kasih atas penjelasannya dan sedikit masukan buat kawan-kawan dan untuk kita semua tentunya terkait dengan Semnas nanti sehingga pemahaman kita diharapkan lewat kelas pengantar ini dapat membuka sedikit wawasan kita tentang kajian-kajian yang berkaitan tentang jalur rempah ini gitu ya, terutama proses dekolonisasi yang menjadi tajuk utama dari Semnas kita, dekolonisasi jalur rempah gitu ya. Oke, kami mohon maaf tentunya kepada kawan-kawan terutama yang angkatan 21 karena mungkin aku rasa kawan-kawan ini masih penyesuaian ya dengan waktunya.
Semoga kedepannya dapat menyesuaikan diri dengan baik, terutama untuk kami juga menyesuaikan waktu pelaksanaan, sehingga nantinya diharapkan kawan-kawan dapat hadir gitu ya semua, diharapkan sih semua gitu kalau bisa gitu ya. Tapi kalau memang tidak bisa ya nggak apa-apa, nggak hadir semua juga nggak apa-apa gitu kan. Tetapi paling tidak di atas 50% lah dari jumlah total keseluruhan maba gitu. Dan juga ditambah kawan-kawan panitia gitu ya. Kami mohon maaf apabila mengganggu waktunya. Sekali lagi kami tekankan, kami mohon maaf untuk aku ulangi ya, untuk pelaksanaan ke depan kita akan sesuaikan lagi dengan waktu yang lain, misalkan seperti yang udah aku katakan tadi kan udah ada beberapa pendapat dari kawan-kawan 2021 terutama mengatakan jangan hari Minggu dong gitu kan. Jadi kami jadikan itu sebagai bahan evaluasi buat kami, sehingga harapannya acara atau kegiatan kelas pengantar yang kita adakan ini dapat memberikan manfaat tentunya, baik dari segi pengetahuan dan juga pengetahuan dan wawasan tentunya tentang jalur rempah ini yang akan kita bahas di Semnas nanti. Oke, aku tutup ya. Selamat malam, mohon maaf sekali lagi. Semoga sedikit informasi atau penjelasan yang disampaikan oleh Remizar dan Artaki tadi menyambung sedikit, dapat memberikan tentunya pengetahuan lebih gitu ya, dan juga merangsang kawan-kawan nih untuk mencari tentang informasi tentang dekolonisasi dan kajian kontemporer terhadap ini kajian jalur rempah ini. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kawan-kawan nanti bisa mengaksesnya, mengakses record video meeting kita ini nanti ya, dibagiin sama Fajar.